Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya kita diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk berkumpul dalam rangka bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang tata cara ibadah umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Manasikul umrah atau tata cara ibadah umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-umrah secara bahasa adalah az-ziyarah, yaitu berkunjung. Adapun pengertian umrah secara istilah adalah berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Al-Ka'bah, dengan maksud untuk tawaf dan juga untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Ini adalah pengertian umrah secara bahasa maupun secara istilah. Dan umrah adalah ibadah yang agung, memiliki keutamaan yang besar bagi orang yang melakukannya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah umrah adalah sabda Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Al-umrah ke umrah berikutnya adalah kafarah lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya adalah penembus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu dari keutamaan umrah, bahwasanya umrah apabila diulang maka bisa menjadi penembus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan jadi maksud dengan dosa yang bisa dihapus dengan ibadah umrah ini adalah dosa-dosa kecil, bukan termasuk dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar, maka ini dihapus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak cukup dengan amal saleh. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW di dalam sabda beliau yang lain, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Salat ke salat berikutnya, yaitu salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarah, adalah penebus dosa di antara keduanya. Kapan? Apabila dijauhi dosa besar. Bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penebus dosa apabila dijauhi dosa besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu
nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian mau menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, niscaya kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Menunjukkan bahwasanya dosa yang bisa dihapus dengan amal soleh, dengan umrah, dengan sholat, dengan Jumat ke Jumat berikutnya, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, maka dihapus dengan bertaubat kepada Allah SWT. Di antara keutamaan umrah adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, fa inna umratan fihi ay fi Ramadan ta'dilu hajjah. Karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sejajar dengan haji. Artinya pahalanya seperti pahala haji. Dalam sebuah riwayat yang lain, seperti haji bersama aku, yaitu bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang lain dari ibadah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan. Bahwasanya umrah yang dilakukan di bulan Ramadan seperti bulan sekarang ini, pahalanya seperti pahala haji. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, menunjukkan kepada kita tentang besarnya pahala dan juga ganjaran ibadah umrah yang dilakukan di saat bulan Ramadan. Dan jadi maksud dengan sabda beliau bahwasanya umrah di bulan Ramadan seperti haji adalah pahalanya, dari segi jazanya, dari segi balasannya, ganjarannya, ini sejajar seperti pahala hajian. Dan bukanlah yang dimaksud barang siapa yang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan sementara dia memiliki kewajiban haji, akan gugur kewajiban hajinya. Bukan demikian. Jadi barang siapa yang memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji, kemudian dia umrah di bulan Ramadan, maka umrah yang dia lakukan di bulan Ramadan ini tidak bisa menggugurkan kewajiban dia. Karena yang dimaksud dengan sabda Nabi tadi adalah dari segi pahalanya. Dari segi pahalanya. Jadi umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Bukan maksudnya umrah tersebut bisa menggugurkan kewajiban haji seseorang. Ini yang disampaikan oleh para ulama, dan mereka menyebutkan contoh yang lain. Seperti sabda Nabi SAW ketika beliau memberitahukan kepada kita tentang keutamaan membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Beliau mengatakan, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya Qul Huwallahu Ahad, yaitu membaca surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas, itu seperti sepertiga Al-Quran. Seperti sepertiga Al-Quran. Maksudnya, sekali kita membaca surat Al-Ikhlas, maka kita mendapatkan pahala orang yang membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan ini tidak berarti bahwasanya orang yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad ketika sholat 3 kali, kemudian dia tidak berkewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW seperti sepertiga Al-Quran adalah dari segi pahalanya. Jadi orang yang membaca 3 kali surat Al-Ikhlas berarti dia mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran penuh. Bukan berarti gugur kewajiban dia untuk membaca Al-Fatihah. Barang siapa yang ketika sholatnya dalam 1 rakaat dia hanya membaca Qul Huwallahu 3 kali dan dia tidak membaca Al-Fatihah, maka rakaat tersebut batal. Rakaat tersebut tidak sah, karena Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah bagi seseorang yang sholat dan dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud oleh beliau sejajar dengan sepertiga Al-Quran adalah dari segi pahalanya, bukan menggugurkan kewajiban dia untuk membaca Al-Fatihah.
Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ibadah umrah ini di bulan Ramadan. Yang kita harapkan semuanya bisa mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih ini. Hukum melakukan ibadah umrah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya sunnah, dianjurkan. Dan ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya wajib, dilakukan sekali selama seumur hidup bagi orang yang terpenuhi syarat wajibnya. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Syafi'i. Di dalam pendapat baru beliau, demikian pula Imam Ahmad. Dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama yang ada di Saudi Arabia. Mereka mengatakan bahwasanya umrah ini wajib dilakukan sekali seumur hidup apabila terpenuhi syarat wajibnya. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Ya Rasulullah, apakah para wanita wajib untuk berjihad? Beliau mengatakan, "Alaihinna jihadun la qitala fih." Wajib bagi mereka untuk melakukan jihad, berperang, melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajj wal umrah, yaitu haji dan juga umrah. Sabda beliau, alaihin, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah wajib bagi mereka. Alaihinna jihad, wajib bagi mereka itu kaum wanita untuk melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Yaitu apa? Ibadah haji dan umrah. Para ulama mengatakan apabila seorang wanita yang dia cenderung lebih lemah daripada laki-laki, wajib bagi mereka untuk melakukan ibadah umrah, maka tentunya ini lebih berhak untuk diwajibkan bagi kaum laki-laki yang mereka cenderung lebih kuat dan lebih mampu daripada kaum wanita. Ini adalah di antara dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat tentang wajibnya umrah bagi seorang muslim dan muslimah apabila terpenuhi syarat wajibnya. Apa yang dimaksud dengan syarat-syarat wajib umrah? Syarat-syarat wajib umrah adalah perkara-perkara yang apabila ada dalam diri seseorang, baik muslim maupun muslimah, maka dia wajib untuk melakukan ibadah umrah. Dan jumlahnya ada 5. Jumlahnya ada 5. Apabila terpenuhi pada diri kita, maka kita berkewajiban untuk melakukan ibadah umrah. Dan ini yang dinamakan dengan syarat-syarat wajib umrah. Perhatikan, yang pertama adalah al-Islam, yaitu seseorang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam, yaitu orang kafir, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah umrah. Dan apabila dia melakukannya, umrah yang dilakukan tidak sah sampai dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan masuk di dalam agama Islam ini. Kemudian yang kedua, di antara syarat wajib umrah adalah berakal. Seorang yang tidak berakal, orang yang gila misalnya, maka tidak berkewajiban untuk melakukan umrah. Meskipun dia orang Islam, meskipun dia memiliki kemampuan dan terpenuhi syarat yang lain. Kalau dia tidak memiliki akal, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan umrah. Dan apabila dia melakukan umrah, maka umrah yang dia lakukan tidak sah, karena dia tidak memiliki akal. Dan orang yang tidak berakal, maka dia tidak bisa berniat, sementara niat ini adalah termasuk rukun umrah.
Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadits yang sahih, rufi'al qalamu an thalathah. Pena ini diangkat dari 3 golongan. Di antaranya adalah anil majnuni hatta ya'qil. Diangkat pena ini yang menulis catatan, menulis pahala dan juga kejelekan, diangkat dari 3 orang. Di antaranya adalah dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Syarat yang ketiga di antara syarat-syarat wajib umrah adalah sudah dewasa. Anak yang kecil atau anak kecil yang belum dewasa, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan umrah. Dan seandainya dia melakukan umrah sebelum dewasa, maka umrah yang dia lakukan sah. Akan tetapi ini tidak menggugurkan kewajiban dia. Artinya, seandainya dia dewasa dan terpenuhi syarat wajibnya, dia masih memiliki kewajiban untuk melakukan umrah kembali. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ayyuma sabiyyin hajja bihi ahluhu sabiyya thumma adraka fa'alaihi hajjatur rajul. Anak kecil mana saja yang berhaji bersama keluarganya, kemudian dia dewasa, maka dia berkewajiban untuk melakukan haji seorang laki-laki. Artinya berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Ini menunjukkan bahwasanya seorang anak yang belum dewasa, apabila dia melakukan haji sebelum dia dewasa, maka hajinya sah. Akan tetapi ini tidak menggugurkan kewajiban dia. Seandainya dia dewasa dan terpenuhi syarat wajibnya, dia masih berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Dan alamat-alamat kedewasaan atau tanda-tanda kedewasaan ini ada 3. Yang pertama adalah seseorang sudah berumur 15 tahun. Seseorang sudah berumur 15 tahun. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa ketika beliau berumur 14 tahun, beliau menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Dan beliau tidak membolehkan Abdullah bin Umar untuk ikut berperang. Kemudian beliau mengatakan, dan ketika aku berumur 15 tahun, aku menawarkan diri untuk berperang, maka Rasulullah SAW membolehkan. Nah, di sini dijadikan dalil bahwasanya di antara tanda kedewasaan seorang anak kecil adalah ketika dia berumur 15 tahun. Di antara ciri-cirinya adalah seseorang sudah keluar air mani, baik dalam keadaan bangun maupun dalam keadaan tidur. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah. Diangkat pena dari 3 orang. Di antaranya adalah anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai ihtilam. Dan yang dimaksud dengan ihtilam adalah mimpi basah. Ini menunjukkan bahwasanya di antara ciri kedewasaan adalah seseorang keluar air mani baik dalam keadaan bangun maupun dalam keadaan tidur, meskipun dia belum berumur 15 tahun. Kalau sudah keluar air mani, berarti dia sudah dewasa. Artinya dia berkewajiban untuk sholat dan juga melakukan kewajiban yang lain yang ada di dalam agama ini. Kemudian ciri yang ketiga adalah keluar bulu kemaluan. Apabila sudah keluar bulu kemaluan, berarti dia sudah dewasa. Dalilnya adalah ada seorang sahabat yang dulunya adalah seorang Yahudi dari Bani Quraidah. Dia masuk Islam. Dan Bani Quraidah ini adalah salah satu kabilah besar orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah ini. Mereka telah berkhianat kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat pada saat perang Khandaq, perang Parit yang terjadi
pada tahun 5 Hijriah. Setelah selesai perang Khandaq, maka Rasulullah SAW menghukum mereka, yaitu Bani Quraidah, dengan dibunuh orang-orang yang sudah dewasa di antara mereka. Jadi laki-laki yang sudah dewasa semuanya dibunuh, dan jumlahnya kurang lebih 300 orang. Jumlahnya kurang lebih 300 orang. Dan untuk mengetahui apakah mereka dewasa atau tidak, apabila ada seorang yang diragukan apakah dia dewasa atau tidak, maka di antara caranya disebutkan oleh seorang sahabat ini adalah diperiksa bulu kemaluannya. Sehingga saat itu ketika diperiksa, dia belum keluar bulu kemaluannya, sehingga dia selamat dan masuk Islam dan baik keislamannya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya di antara ciri kedewasaan adalah sudah keluarnya bulu kemaluan. Apabila sudah ada salah satu dari 3 ciri ini, maka seseorang sudah dianggap dewasa. Dan untuk wanita ditambah ciri yang keempat, yaitu sudah datang haid. Sudah datang haid. Seandainya sudah datang haid bagi seorang anak wanita, maka berarti dia sudah dewasa. Meskipun belum berumur 15 tahun, meskipun belum keluar air mani, meskipun belum keluar bulu kemaluan. Ini adalah syarat yang ketiga di antara syarat-syarat wajibnya umrah, seseorang sudah dewasa. Kemudian yang keempat adalah seseorang dia dalam keadaan merdeka. Artinya bukan sebagai seorang budak ataupun hamba sahaya. Seorang budak atau hamba sahaya, maka dia tidak berkewajiban umrah dalam keadaan seperti itu. Dan apabila dia melakukan ibadah umrah ini dan dia dalam keadaan sebagai seorang hamba sahaya, maka umrah yang dia lakukan sah. Akan tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban umrah dia. Seandainya dia nanti dimerdekakan, dibebaskan oleh tuannya atau majikannya, dan terpenuhi syarat wajibnya, maka dia masih berkewajiban untuk melakukan ibadah umrah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ayyuma abdin hajja bi ahluhu thumma u'tiqa fa'alaihil hajj. Budak mana saja, hamba sahaya mana saja yang dihajikan oleh keluarganya, kemudian dia dibebaskan, maka dia berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Dia berkewajiban untuk melakukan haji kembali, menunjukkan bahwasanya haji yang dia lakukan ketika dia sebagai seorang budak adalah haji yang sah, akan tapi tidak menggugurkan kewajiban dia, dan dia masih berkewajiban untuk melakukan haji kembali apabila sudah terpenuhi syarat wajibnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara syarat wajib umrah adalah memiliki kemampuan, memiliki al-qudrah. Dan yang dimaksud dengan al-qudrah di sini adalah kemampuan dalam dua segi. Yang pertama dari segi fisik, kemudian yang kedua adalah dari segi harta. Dalilnya adalah firman Allah SWT, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia untuk melakukan haji bagi siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Dan kemampuan di sini adalah kemampuan harta dan juga kemampuan fisik. Orang yang memiliki kemampuan fisik akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan harta, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan umrah. Orang yang memiliki kemampuan fisik sementara tidak memiliki kemampuan harta, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan umrah. Dan apabila dia melakukan umrah, maka umrah yang dia lakukan sah dan menggugurkan kewajiban. Seperti misalnya orang yang diumrahkan oleh orang lain, maka pada asalnya dia tidak mampu secara harta, akan tapi dia memiliki fisik
sedangkan harta yang dia gunakan untuk umrah adalah milik orang lain, milik perusahaan, atau diumrahkan oleh orang lain, maka umrah yang dilakukan sah dan menggugurkan kewajiban dia. Adapun orang yang memiliki harta yang cukup, akan tetapi dia tidak memiliki fisik, seperti orang yang sudah tua renta, tidak mungkin dia safar yang jauh menuju ke kota Mekah. Atau seperti orang yang sakit parah, dan menurut dokter yang terpercaya orang tersebut tidak mungkin sembuh. Maka dalam keadaan seperti ini, yaitu ketika dia sudah tua renta ataupun memiliki sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sementara dia memiliki harta dunia, maka dalam keadaan seperti ini dia wajib untuk mewakilkan orang lain. Wajib untuk mewakilkan orang lain menggantikan dia melakukan ibadah umrah dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, orang yang mengumrahkan harus sudah pernah umrah terlebih dahulu. Harus sudah umrah terlebih dahulu. Dan tidak diharuskan orang yang mengumrahkan tersebut datang dari negara kita. Boleh orang yang mengumrahkan tersebut ada di kota Madinah ataupun di kota yang lain. Dan tidak diharuskan orang yang mengumrahkan tersebut adalah dari keluarganya sendiri. Boleh yang mengumrahkan adalah orang lain, meskipun tidak ada hubungan secara nasab. Ini adalah syarat yang kelima, yaitu memiliki kemampuan. Adapun seorang wanita, maka di antara makna kemampuan adalah memiliki mahram. Seorang wanita yang sudah terpenuhi semua syarat wajibnya, akan tetapi dia tidak memiliki mahram, maka dianggap tidak mampu. Karena seorang wanita tidak boleh bepergian jauh kecuali bersama mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Seorang sahabat mendengar Rasulullah SAW mengucapkan ucapan ini, sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishi kada wa kada, wa imraati turidul hajj. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar berjihad bersama pasukan ini dan pasukan ini, sementara istriku di rumah ingin melakukan ibadah haji. Artinya dia minta pilihan dari Rasulullah SAW, apakah saya keluar berperang atau saya pergi bersama istri saya untuk menemani dia melakukan ibadah haji. Maka beliau SAW mengatakan, ukhruj ma'aha, hendaklah engkau keluar bersama dia, yaitu bersama istrinya. Menunjukkan bahwasanya mahram ini dibutuhkan oleh seorang wanita, baik dalam rangka bepergian dalam masalah dunia maupun dalam masalah ibadah. Termasuk diantaranya ibadah haji dan juga umrah. Tidak boleh seorang wanita muslimah keluar untuk melakukan ibadah haji dan umrah kecuali bersama mahramnya. Dan apabila dia tidak memiliki mahram, maka dia mendapatkan udzur. Artinya seandainya dia tidak pergi umrah karena tidak memiliki mahram, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa dan gugur kewajiban dia sampai dia memiliki mahram. Dan yang dimaksud dengan mahram adalah suami seorang wanita dan juga setiap laki-laki yang diharamkan untuk menikah dengannya, baik karena sebab nasab atau karena susuan atau karena pernikahan. Karena sebab nasab diantaranya adalah bapaknya, anaknya, saudara laki-lakinya, pamannya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak.
maka ini adalah termasuk mahram bagi seorang wanita dari segi nasab, dari sebab nasab. Dan ada di antaranya yang menjadi mahram bagi seorang wanita karena sebab susuan. Seperti misalnya suami dari seorang wanita yang pernah menyusui dia, maka ini adalah mahram bagi seorang wanita. Ataupun anak laki-laki dari seorang wanita yang pernah menyusui dia, maka ini juga termasuk mahram bagi seorang wanita. Demikian pula bisa menjadi mahram karena sebab pernikahan. Seperti misalnya mertua laki-laki, bapak dari suami seorang wanita, maka ini adalah mahram bagi seorang wanita. Demikian pula menantu laki-laki, yaitu suami dari putrinya, maka ini juga termasuk mahram bagi seorang wanita. Dan kalau dijumlah ada sekitar 19 mahram bagi seorang wanita. Jadi cukup banyak, bisa memilih salah satunya. Dan seandainya dia tidak menemukan salah satu dari mahram tersebut, maka dia mendapatkan udzur untuk tidak melakukan umrah sampai dia mendapatkan mahram. Dan bagi yang sudah terlanjur datang ke sini sementara dia tidak tahu bahwasanya orang yang umrah atau seorang wanita yang bepergian harus memiliki mahram, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah SWT dan beristighfar dan bertekad di kemudian hari untuk tidak melakukan hal ini kembali. Dan umrah yang dia lakukan sah apabila terpenuhi rukun dan juga kewajibannya. Akan tapi dia telah melanggar salah satu larangan Rasulullah SAW, yaitu larangan bagi seorang wanita untuk melakukan safar tanpa mahram. Oleh karena itu sekali lagi, apabila sudah terlanjur datang ke sini, maka hendaklah dia beristighfar, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, dan berjanji tidak akan melakukan hal ini kembali di kemudian hari. Ini adalah 5 syarat yang apabila terpenuhi pada diri seseorang, baik muslim maupun muslimah, maka dia berkewajiban untuk melakukan ibadah umrah. Yang pertama adalah Islam, kemudian berakal, kemudian dewasa, kemudian dalam keadaan merdeka, bukan sebagai seorang budak, kemudian yang kelima adalah memiliki kemampuan. Nah, kalau seseorang sudah melihat di dalam dirinya bahwasanya dia berkewajiban untuk melakukan ibadah umrah, maka hendaklah dia bersegera, bersiap-siap untuk melakukan ibadah yang mulia ini, mempersiapkan dirinya untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Dan di antara adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang melakukan ibadah umrah atau orang yang mau melakukan ibadah umrah, di antaranya yang paling penting, yang pertama adalah menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan, yaitu dia tidak melakukan ibadah ini kecuali karena mengharap pahala dan ridha Allah SWT, supaya dia bisa pulang ke negaranya, ke daerahnya, ke rumahnya, kepada keluarganya dengan membawa pahala yang besar dari Allah SWT. Karena kalau sebuah ibadah tidak dilakukan karena Allah SWT semata, ikhlas karena Allah, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah tersebut, meskipun ibadah tersebut telah dikeluarkan uang yang banyak di dalamnya. Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah SWT, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikannya. Maksudnya akan ditinggalkan dan tidak diberikan pahala oleh Allah SWT.
Oleh karena itu, ini adalah adab yang paling penting di dalam perjalanan kita kali ini, yaitu mengikhlaskan amalan umrah ini hanya untuk Allah SWT semata, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Dan untuk mendapatkan keikhlasan, ini bukan cara yang mudah. Dan para ulama telah menyebutkan di antara cara-cara untuk mendapatkan keikhlasan. Yang pertama adalah dengan berusaha untuk menyembunyikan amal. Berusaha untuk menyembunyikan amal. Jadi sebisa mungkin amal soleh yang kita lakukan ini tidak diketahui oleh makhluk, meskipun itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, entah itu keluarga kita, istri kita, teman kita. Kalau masih bisa untuk disembunyikan, maka kita sembunyikan. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf, para pendahulu kita. Mereka apabila beramal, berusaha untuk menyembunyikan amal mereka, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dan Allah SWT. Ada di antara mereka yang berpuasa selama 20 tahun, dan keluarganya tidak ada yang tahu bahwasanya dia berpuasa. Ada di antara mereka yang bersedekah setiap malam, mengirim makanan kepada orang-orang fakir miskin, dan mereka tidak tahu siapa yang memberikan dan mengirimkan makanan tersebut kepada mereka. Sampai akhirnya dia meninggal, atau orang soleh ini meninggal. Baru setelah itu orang-orang miskin dan juga fakir, mereka tahu siapa yang selama ini telah memberikan makanan kepada mereka. Karena orang soleh tadi setelah meninggal tidak ada yang mengirimkan makanan kepada mereka. Inilah keadaan para salaf kita, para pendahulu kita. Mereka berusaha untuk menyembunyikan amalannya selama amalan tersebut memang bisa disembunyikan. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan keikhlasan adalah kita berusaha untuk melawan apabila ada bisikan-bisikan setan yang berusaha untuk menggoda kita, memalingkan kita dari keikhlasan, supaya kita meminta pujian manusia atau sanjungan manusia. Maka dalam keadaan seperti ini kita berusaha untuk melawannya dengan beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan keikhlasan adalah berdoa kepada Allah SWT supaya diberikan keikhlasan. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau di dalam perkara yang aku tahu, menyekutukan Engkau dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari menyekutukan Engkau sedangkan aku tidak tahu. Ini apabila dibaca oleh seseorang, maka akan hilang dari dalam hatinya insyaallah kesyirikan bagi yang kecil maupun yang besar. Dan ini pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian adab yang kedua ketika kita melakukan ibadah yang mulia ini adalah berusaha untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan umrah, dengan cara membaca buku, mendengarkan ceramah, bertanya kepada ahlul ilm. Apalagi ibadah umrah ini adalah termasuk ibadah yang jarang dilakukan. Terkadang seseorang sudah pernah umrah beberapa tahun yang lalu, belum tentu ketika dia datang hari ini dia masih ingat apa yang dilakukan ketika umrah. Oleh karena itu, seyukianya dan sebaiknya orang yang melakukan ibadah umrah ini, sebelum dia terjun di dalam ibadah yang mulia ini, dia sudah mempersiapkan diri dengan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan umrah ini. Supaya apa? Supaya umrahnya bisa sesuai dengan umrah Rasulullah SAW. Karena beliau pernah bersabda, li ta'khudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik kalian. Dan termasuk manasik adalah manasik umrah.
Jadi manasik di sini mencakup manasik haji maupun manasik umrah. Kita diperintahkan untuk mengambil cara manasik ini, yaitu cara melakukan ibadah umrah ini dari Rasulullah SAW. Masuk kita kepada poin yang selanjutnya, yaitu amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang melakukan umrah. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang melakukan umrah ada 3 tingkatan. Dan ini hendaknya kita ketahui. Tingkatan yang pertama, dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yang paling penting, yang dinamakan dengan rukun-rukun umrah. Rukun-rukun umrah adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang umrah dan tidak ada gantinya apabila ditinggalkan. Tidak dengan uang dan tidak dengan tebusan dam. Seandainya orang membayar miliaran rupiah atau menyembelih ribuan hewan, maka ini tidak bisa menggantikan rukun ini. Dan ini yang dinamakan dengan rukun-rukun umrah. Tingkatan yang kedua dinamakan dengan kewajiban-kewajiban umrah. Ini adalah perkara yang wajib juga, akan tetapi apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja masih bisa diganti, yaitu dengan membayar dam, menyembelih seekor kambing di tanah haram di Mekah dan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram di Mekah. Ini adalah ganti dari orang yang meninggalkan kewajiban, baik karena sengaja atau tidak sengaja. Jadi kewajiban ini adalah tingkatan yang kedua. Dia adalah perkara yang wajib, dan seandainya ditinggalkan masih ada gantinya. Adapun rukun yang pertama, ini perkara yang wajib, seandainya ditinggalkan maka tidak ada gantinya sampai dia melakukan rukun tersebut. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah yang paling bawah, yaitu mustahabbat, perkara-perkara yang disunahkan ketika melakukan ibadah umrah. Ini adalah perkara-perkara yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya umrah yang kita lakukan. Ini dinamakan dengan al-mustahabbat, atau perkara-perkara yang dianjurkan ketika melakukan ibadah umrah. Kita mulai dari tingkatan yang pertama dan yang paling penting, yaitu perkara-perkara yang termasuk rukun umrah. Jumlahnya ada 3. Jumlahnya ada 3. Rukun umrah ada 3, yaitu amalan-amalan yang wajib dikerjakan dan tidak ada gantinya. Yang pertama adalah ihram. Yang pertama adalah al-ihram. Artinya adalah niyatud dukhul fin nusuk, yaitu niat untuk masuk di dalam sebuah ibadah. Ini yang dinamakan dengan ihram. Ini adalah termasuk rukun, dan barang siapa yang melakukan semua pekerjaan umrah tetapi dia tidak berniat, maka umrahnya tidak sah, karena dia meninggalkan salah satu dari rukun umrah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Artinya kalau umrah tanpa niat, maka umrah tersebut tidak sah. Dan yang dimaksud dengan niat adalah apa yang ada di dalam hati kita. Tergeraknya kita untuk melakukan suatu, maka itu dinamakan niat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara rukun-rukun umrah adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan sifat-sifat yang sudah ditentukan dalam syariat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal yattawafu bil baitil atiq. Dan adalah mereka tawaf di sekitar rumah Allah Subhanahu wa taala yang kuno. Ini adalah perintah dari Allah supaya kita tawaf, baik haji maupun umrah. Jadi tawaf ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun umrah dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga adalah sa'i, itu berjalan dari Safa ke Marwah
kembali ke Safa, dan seterusnya sampai 7 kali. Dan ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, adalah termasuk rukun umrah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ayyuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba alaikum. Wahai manusia, hendaklah kalian sa'i, karena sesungguhnya sa'i telah diwajibkan atas kalian. Menunjukkan bahwasanya sa'i ini termasuk rukun di antara rukun-rukun umrah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kalau kita sudah melakukan 3 perkara ini, yaitu niat ihram, kemudian tawaf, dan juga sa'i, berarti kita sudah melakukan perkara yang paling penting di dalam umrah ini. Kemudian yang kedua adalah kewajiban-kewajiban umrah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kewajiban umrah adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan, dan apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, masih ada gantinya. Gantinya yaitu dam, yang tadi kita sebutkan sifatnya. Yang termasuk kewajiban umrah adalah 2 perkara, tidak lebih. Yang pertama adalah niat dari miqat. Yang pertama adalah niat dari miqat. Seseorang tidak boleh melakukan niat setelah miqat, karena kewajiban dia adalah niat dari miqat atau sebelum miqat. Yang jelas, tidak boleh dia melewati miqat dalam keadaan tidak niat. Seandainya dia niat setelah miqat, maka dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban umrah, yaitu niat dari miqat. Dan yang dimaksud dengan miqat, yaitu miqat makani, miqat yang berupa tempat, adalah tempat-tempat yang digunakan untuk setar, yaitu mulainya seseorang melakukan ibadah umrah. Dan jumlahnya ada 5 tempat. Dan 5 tempat ini mengelilingi kota Mekah. Miqat kita adalah miqat yang kita lewat di dalamnya. Miqat yang pertama adalah Bir Ali, atau dinamakan dengan Dzul Khulaifah, yang letaknya ada di kota ini, yaitu di kota Madinah. Dan miqat ini adalah miqat yang paling jauh di antara miqat-miqat yang lain. Jaraknya dari Mekah kurang lebih 450 km. 450 km. Ini adalah miqat bagi penduduk Madinah dan bagi orang-orang yang melewati kota Madinah, termasuk di antaranya kita yang belum melakukan ibadah umrah, maka miqatnya adalah miqat orang Madinah, yaitu Dzul Khulaifah ini. Kemudian yang kedua adalah Dzatu Irq. Ini adalah miqat bagi orang-orang yang datang dari arah Irak, yang posisinya adalah barat timur laut dari arah kota Mekah, yang jaraknya kurang lebih 90 km. 90 km. Kemudian yang ketiga adalah Qarnul Manazil. Ini posisinya adalah di sebelah timur kota Mekah, jaraknya kurang lebih 75 km. Dan ini merupakan miqat start bagi orang yang datang dari arah Najd, seperti dari Riyadh, dari Qasim, dan juga daerah-daerah yang semisalnya, yang searahnya dengannya. Tidak boleh mereka melewati Qarnul Manazil ini kecuali dalam keadaan sudah niat umrah atau niat haji. Kemudian yang keempat adalah Yalamlam, yang posisinya di sebelah selatan kota Mekah, yang jaraknya kurang lebih 90 km. Ini adalah miqat bagi siapa? Bagi orang-orang Yaman dan juga orang-orang yang melewati Yalamlam ini. Termasuk diantaranya adalah kita, bagi orang Indonesia dan yang ada di sekitarnya, yang ingin melakukan umrah langsung ke kota Mekah dan tidak mampir ke kota Madinah, maka miqatnya adalah Yalamlam.
Dan ini kita lewati ketika kita berada di atas pesawat. Oleh karena itu, niatnya adalah di pesawat. Dan sebaiknya sebelum kita naik pesawat, kita sudah memakai pakaian ihram terlebih dahulu, supaya kita tidak ribet ketika kita sudah mendekati miqat. Jadi miqat kita adalah di Yalamlam. Apabila kita datang dari Indonesia atau daerah yang sekitarnya, langsung menuju ke kota Mekah dan tidak mampir terlebih dahulu ke kota Madinah. Bagi orang yang tidak langsung ke kota Mekah, artinya dia mampir ke kota Madinah terlebih dahulu berziarah, kemudian setelah itu ingin melakukan ibadah umrah, maka boleh dia untuk mengakhirkan miqatnya. Boleh dia untuk mengakhirkan miqatnya. Artinya tidak diharuskan dia bermiqat atau berniat dari Yalamlam. Boleh dia melewati Yalamlam tanpa melakukan niat, kemudian pergi ke kota Madinah setelah selesai berziarah dan ingin melakukan ibadah umrah, baru setelah itu dia berniat di miqat orang Madinah, yaitu di Dzulhulaifah. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir di antara miqat-miqat tersebut, yaitu Al-Juhfah, yang letaknya adalah di barat laut dari kota Mekah, kurang lebih 180 kilo. Ini adalah miqat bagi penduduk Syam, orang-orang Urdun, orang-orang Palestina, Suriah, orang-orang Mesir, Maghrib, yang melewati miqat ini, maka mereka miqatnya adalah Al-Juhfah ini. Ini adalah 5 miqat yang merupakan start awal kita melakukan umrah. Tidak boleh kita melewati miqat-miqat tersebut apabila kita melewati salah satunya, kecuali kita dalam keadaan sudah niat. Kalau kita lewat baru kemudian kita niat, berarti kita sudah meninggalkan salah satu kewajiban umrah. Berarti kita berkewajiban untuk membayar dam. Seperti orang yang melewati Yalamlam, kemudian dia turun di Jeddah, kemudian niat dari kota Jeddah, maka ini dia sudah meninggalkan satu di antara 2 kewajiban umrah, yaitu niat dari miqat. Kemudian yang kedua adalah bertahallul. Yang kedua dari kewajiban umrah adalah bertahallul, yaitu seseorang memendekkan rambutnya atau menggundul habis rambutnya. Ini bagi laki-laki. Adapun wanita, maka yang ada hanya memendekkan rambut. Ini yang dimaksud dengan tahallul. Jika kita sudah melakukan 2 perkara ini, yaitu niat dari miqat dan sudah bertahallul, berarti kita sudah melaksanakan 2 kewajiban umrah. Dengan demikian, rukun-rukun yang 3, kewajiban yang 2 sudah kita lakukan. Baru setelah itu kita melengkapi umrah kita ini dengan perkara-perkara yang sunnah, yang ketiga, yaitu mustahabbat, perkara-perkara yang disunahkan ketika kita melakukan ibadah umrah. Dan jumlahnya banyak. Dan tidak boleh kita meremehkan perkara-perkara yang sunnah ini, karena justru disinilah kita saling berlomba-lomba antara kita dengan saudara-saudara kita. Mungkin dari segi rukun, dari segi kewajiban, masing-masing dari kita sama. Semuanya melakukan niat, semuanya melakukan tawaf, semuanya melakukan sa'i, semuanya bertahallul, semuanya niat dari miqat. Akan tapi yang membedakan kita dengan saudara kita adalah masalah mustahabbat ini, yaitu perkara-perkara yang disunahkan ketika melakukan ibadah umrah. Semakin banyak perkara sunnah yang kita lakukan, tentunya semakin besar pahalanya, dan akan semakin sempurna umrah yang kita lakukan. Di antara yang pertama adalah mandi sebelum kita ihram. Mandi sebelum kita ihram, karena dulu Nabi SAW beliau mandi. Dan cara mandinya sama ketika kita mandi salat Jumat, untuk salat Jumat, ataupun mandi janabah. Kemudian di antara yang disunahkan bagi laki-laki adalah memakai
2 helai pakaian yang berwarna putih. Dan ini hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Seandainya kita memakai 2 helai pakaian yang berwarna lain selain putih, maka ini tidak mengapa. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang sunnah, yang dianjurkan. Demikian pula disunnahkan kita sebelum ihram untuk membersihkan bagian badan kita yang memang diperbolehkan untuk dibersihkan. Seperti bagi laki-laki memendekkan kumis, membersihkan rambut ketiak, rambut kemaluan. Maka ini adalah perkara-perkara yang disunahkan untuk dibersihkan. Termasuk diantaranya memotong kuku. Adapun jenggot, maka ini tidak boleh dipotong, baik dalam keadaan akan ihram maupun di luar ihram. Ini tidak boleh dipotong karena Rasulullah SAW memerintahkan kaum laki-laki untuk membiarkan jenggotnya. Beliau pernah mengatakan, a'ful liha, hendaklah kalian membiarkan jenggot kalian. Dalam hadis yang lain, waffirul liha, hendaklah kalian biarkan jenggot kalian. Jadi jenggot tidak boleh dibersihkan, dipotong, baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram. Di antara yang disunahkan adalah mengucapkan labbaik Allahumma umrah ketika kita niat. Ketika kita niat ihram dalam hati kita, maka kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ini hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak mengucapkan, tetapi kita sudah berniat di dalam hati kita, maka umrah kita sudah sah dan kita sudah dianggap berniat. Kemudian di antara yang disunahkan adalah membaca talbiyah, memperbanyak talbiyah dari miqat sampai sebelum kita tawaf, yaitu membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diperbanyak ketika perjalanan dari miqat sampai kita akan tawaf. Dan untuk laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Adapun wanita maka melirihkan suaranya. Ketika tawaf, maka disunahkan bagi laki-laki untuk membuka bahu sebelah kanan dan menutup bahu sebelah kiri. Dan ini yang dinamakan dengan ittiba. Ini disunahkan kapan? Ketika tawaf. Adapun sebelum tawaf dan setelah tawaf, maka tidak disunahkan untuk membuka bahu sebelah kanan. Tidak disunahkan untuk membuka bahu sebelah kanan. Jadi ini atau ittiba ini dilakukan ketika tawaf saja. Sebelum tawaf dan setelah tawaf, maka kita tetap menutup bahu kita. Kemudian setelah itu kita disunahkan setiap putaran untuk mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad dengan mengatakan bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Ini hukumnya sunnah. Kalau kita tidak mampu mencium, maka kita mengusap dengan tangan, kemudian kita mencium tangan kita. Kalau tidak mampu, maka dengan tongkat, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau tidak mampu, maka dengan isyarat dari jauh, dengan mengatakan Allahu Akbar. Dengan mengatakan Allahu Akbar, ini hukumnya sunnah. Dianjurkan, seandainya kita lupa untuk memberi isyarat, maka tidak masalah, karena dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Kemudian setelah itu kita mengelilingi Ka'bah, tawaf, dengan memperbanyak zikir, berdoa, membaca Al-Quran. Dan tidak ada zikir yang khusus setiap putaran. Tidak ada zikir yang khusus setiap putaran. Jadi perkaranya alhamdulillah longgar. Apa saja yang kita baca, yang penting adalah zikir, doa kepada Allah, membaca Al-Quran, bersolawat. Maka ini diperbolehkan dan disunahkan ketika kita dalam keadaan tawaf. 3 putaran yang pertama disunahkan, dianjurkan kita untuk melakukan ramal. Ar-ramal ini adalah memendekkan langkah dan juga mempercepat. Memendekkan dan mempercepat langkah. Ya, ini yang dinamakan dengan ramal. Ini dilakukan 3 kali putaran yang pertama. Dan ini hanya disunahkan bagi laki-laki saja. Adapun wanita maka berjalan biasa.
Kemudian setelah kita sampai ke rukun yamani, yaitu rukun sebelum rukun Hajar Aswad, maka disunahkan kita untuk mengusap rukun yamani. Kalau tidak mampu karena banyaknya orang, maka kita biarkan. Artinya di rukun yamani tidak ada yang dinamakan dengan isyarat. Jadi isyarat itu dilakukan di rukun Hajar Aswad. Adapun di rukun yamani, kalau kita tidak mampu untuk mengusap, maka kita berlalu begitu saja tanpa kita memberikan isyarat. Demikian pula tidak disunahkan untuk mencium, yaitu mencium rukun yamani. Karena mencium ini hanya kekhususan rukun Hajar Aswad saja. Jadi dalam rukun yamani yang ada cuma mengusap, tidak ada mencium dan tidak ada memberikan isyarat. Adapun rukun Hajar Aswad, maka disunahkan untuk mencium. Kalau tidak mampu maka mengusap. Kalau tidak mampu maka memberikan isyarat. Perjalanan dari rukun yamani ke Hajar Aswad, disunahkan kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diperbanyak. Setelah 7 kali, maka kita sholat di belakang maqam Ibrahim. Perjalanan menuju ke sana, kita disunahkan membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Adalah kalian mengambil tempat sholat di maqam Ibrahim. Kita sholat di belakang maqam Ibrahim dan menjadikan maqam Ibrahim ini antara kita dengan Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah, ini maqam Ibrahim, maka disunahkan kita untuk sholat di belakang maqam Ibrahim. Kalau memang keadaannya memungkinkan. Kalau misalnya terlalu penuh, maka kita bisa sholat di mana saja. Pada rakaat yang pertama, kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua, kita membaca Qul huwallahu ahad. Dan kalau kita tidak membaca keduanya, itu Qul huwallahu ahad dan juga Qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca surah yang lain, maka diperbolehkan. Karena membaca keduanya adalah suatu yang sunnah. Bahkan seandainya kita tidak sholat di belakang maqam Ibrahim, maka umrah kita tetap sah. Kemudian setelah itu kita sa'i, dan perjalanan menuju ke sana, ketika menjelang sampai Safa, ketika naik, kita disunahkan untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Setelah itu kita naik ke Safa, kemudian kita usahakan menghadap ke kiblat dan bisa melihat Ka'bah. Kemudian kita mengangkat kedua tangan kita. Kemudian setelah itu membaca zikir yang sudah disyariatkan. Apa zikirnya? Membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca tahlil 2 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tahlil yang kedua, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Takbir 3 kali, tahlilnya 2 kali. Kemudian setelah itu kita berdoa. Berdoa apa saja, baik kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia. Kemudian setelah itu kita ulang kembali, membaca takbir 3 kali, membaca tahlil 2 kali, kemudian berdoa kembali. Setelah itu kita tutup, membaca takbir 3 kali, membaca tahlil 2 kali. Jadi kalau dihitung semuanya, dalam satu tempat yaitu di Safa, kita membaca takbir 9 kali, membaca tahlil 6 kali, kemudian berdoa 2 kali. Setelah itu kita turun. Perjalanan antara Safa dan Marwah, kita banyak berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Bedanya, kalau ketika sa'i maka tidak disyaratkan kita dalam keadaan bersuci. Adapun tawaf, maka disyaratkan kita dalam keadaan bersuci. Ketika kita sampai pada tanda warna hijau yang pertama, maka disunahkan bagi laki-laki untuk berlari sampai pada tanda hijau yang kedua. Adapun seorang wanita, maka berjalan biasa dan tidak disunahkan untuk berlari.
Ketika sampai di Marwah, maka kita melakukan seperti yang kita lakukan di atas Safa, kecuali satu perkara, yaitu membaca ayat Inna Safa wal Marwah. Maka ini tidak disunahkan kecuali ketika kita menuju ke Safa. Adapun ketika kita menuju ke Marwah, maka tidak disunahkan untuk membaca ayat ini. Setelah kita selesai 7 kali, baru setelah itu kita bertahallul. Untuk laki-laki maka disunahkan, dianjurkan untuk menggundul, yaitu membersihkan rambutnya, membersihkan kepalanya. Dan boleh dia memendekkan kepalanya. Dan Rasulullah SAW telah mendoakan bagi orang yang menggundul 3 kali. Didoakan oleh Rasulullah SAW dengan ampunan. Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul. Didoakan oleh Rasulullah SAW 3 kali. Adapun orang yang memendekkan, maka hanya didoakan dengan ampunan sekali saja. Jadi yang afdal bagi laki-laki adalah menggundul rambutnya. Adapun wanita, maka yang ada hanya memendekkan. Dan caranya adalah menjadikan rambutnya 3 kepang. Setiap kepang dipotong kurang lebih 2 cm. Dipotong kurang lebih 2 cm, yaitu ujung jari ini. Dan boleh dicukur sendiri, dipendekkan sendiri, atau dipendekkan oleh orang lain seperti suaminya atau teman wanita yang lain. Dengan demikian kita sudah melakukan amalan-amalan umrah, baik yang berupa rukun, kewajiban, maupun perkara-perkara yang disunahkan ketika melakukan ibadah umrah ini. Sebelum saya lanjutkan, poin yang terakhir yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang ketika melakukan ihram. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Dan apabila ada waktu nanti insyaAllah akan kita baca. Bagi yang tidak memiliki kertas maka bisa mengambil ke depan. Perkara-perkara yang dilarang ketika melakukan ihram. Orang yang sudah niat melakukan ibadah umrah atau sudah ihram, maka dilarang baginya melakukan beberapa perkara. Yang pertama adalah memotong rambut. Dilarang untuk memotong rambut. Rambut yang mana saja, baik yang di atas kepala, kumis, maupun di tempat yang lain. Bagi laki-laki maupun wanita, diharamkan kalau sudah ihram untuk memotong rambut ini. Kemudian yang kedua, dilarang untuk memotong kuku. Dan ini adalah ijma' para ulama, bahwasanya orang yang ihram dilarang untuk memotong kukunya. Kemudian yang ketiga, dilarang bagi laki-laki untuk menutup kepalanya dan juga wajahnya, baik dengan taqiyah, dengan topi, dengan sorban. Yang jelas perkara-perkara atau sesuatu yang menutup kepalanya atau wajahnya secara langsung, secara menempel. Adapun yang menutup wajahnya tidak secara langsung, tidak menempel, seperti payung atau misalnya kemah, maka ini tidak mengapa. Jadi yang dilarang adalah menutup kepala dan wajah dengan sesuatu yang menempel. Kemudian yang keempat, dilarang untuk bagi laki-laki, dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan. Memakai kaos kaki misalnya, maka ini adalah membentuk kaki kita, dilarang. Memakai kaos tangan juga demikian, karena membentuk tangan kita. Memakai jubah juga demikian, karena membentuk badan kita. Memakai kaos dalam, yang jelas pakaian-pakaian yang membentuk badan, ini tidak diperbolehkan. Adapun wanita, maka pakaiannya adalah pakaian biasa, seperti ketika di luar ihram. Tidak ada bedanya antara pakaian seorang wanita ketika ihram maupun di luar ihram, kecuali 2 perkara. Yang pertama, tidak boleh dia memakai niqab, yaitu cadar yang membentuk kepala. Yang kedua, tidak boleh dia memakai kaos tangan. Rasulullah SAW bersabda, la tantaqibul muhrimatu wa la talbasu al-quffazain. Tidak boleh seorang wanita yang muhrim memakai niqab, yaitu cadar yang membentuk kepala, dan tidak boleh dia memakai 2 kaos tangan. Ini bedanya antara pakaian seorang wanita dalam keadaan ihram dan di luar ihram.
Ini adalah 4 perkara. Yang kelima adalah memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan. 5 perkara yang tadi kita sebutkan, yaitu memotong rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang menutup badan, kemudian menutup kepala dan juga wajah dengan sesuatu yang menempel. Apabila dilakukan tidak sengaja, entah karena lupa atau karena tidak tahu, maka dia tidak terkena fidyah apapun. Artinya tidak berkewajiban untuk membayar fidyah atau membayar tebusan apapun, kalau dilakukan tanpa sengaja, karena lupa atau karena tidak tahu. Adapun orang yang melakukan salah satu dari 5 perkara ini dan dia dalam keadaan tahu dan dilakukan dengan sengaja, maka dalam keadaan seperti ini dia wajib untuk membayar fidyah. Fidyahnya apa? Fidyahnya adalah membayar salah satu dari 3 perkara. Melakukan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, boleh dia berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari untuk menebus pelanggaran ini. Dan puasanya boleh dilakukan di mana saja, di Madinah, di Mekah, atau ketika dia pulang ke negaranya. Atau yang kedua, membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing di tanah haram di Mekah dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak memilih yang pertama dan kedua, maka dia bisa memberi makan 6 orang miskin. Memberi makan 6 orang miskin, dan 1 orang miskin adalah setengah sok, yaitu kurang lebih 1,5 kilo beras. Jadi kalau 6 orang, kita membutuhkan 9 kilo beras. Ini adalah tebusan-tebusan yang bisa dilakukan oleh orang yang melanggar salah satu dari larangan-larangan tersebut, berpuasa 3 hari, atau membayar dam, atau memberi makan 6 orang miskin. Di antara larangan umrah atau larangan ihram adalah memburu hewan buruan. Dan ini masuk dengan hewan buruan di sini adalah hewan buruan darat. Adapun hewan buruan laut maka diperbolehkan. Allah mengatakan, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan telah diharamkan atas kalian hewan-hewan buruan daratan selama kalian dalam keadaan ihram. Di antara larangannya adalah akad nikah dan juga menikahkan, bahkan meminang. Beliau SAW mengatakan, la yankihu al-muhrimu wa la yunkih wa la yakhtib. Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan juga tidak boleh meminang. Di antara larangan ihram adalah bercumbu. Bercumbu ini adalah termasuk yang dilarang ketika kita sedang ihram. Dan yang terakhir adalah berjima, yaitu mendatangi istri. Ini adalah larangan yang paling besar, yang apabila dilakukan sebelum orang yang ihram melakukan sa'i, maka ini membatalkan ihramnya atau membatalkan umrahnya. Barang siapa yang berjima sebelum dia sa'i, maka umrah yang dia lakukan batal, dan dia masih berkewajiban untuk menyempurnakan umrah tersebut sampai selesai. Kemudian yang ketiga, dia berkewajiban untuk mengulang kembali umrah tersebut dari mikot yang pertama. Kemudian yang keempat, dia berkewajiban untuk membayar dam, membayar seekor kambing, menyembelih seekor kambing di Mekah dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah. Adapun kalau jima tersebut dilakukan setelah sa'i, sebelum dia tahallul, maka umrahnya tetap sah, tidak rusak, dan dia tetap melanjutkan umrahnya dan tidak berkewajiban untuk mengulang umrah kembali. Akan tetapi dia tetap diwajibkan untuk membayar dam dengan sifat yang tadi kita sebutkan. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan manasik umrah ini, dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memudahkan ibadah kita ini dan menerima amal ibadah ini di sisinya.
bagaimana jika seorang perempuan itu dimuhrimkan? Kalau yang dimaksud adalah mahram buatan, maka perlu kita ketahui bahasanya tidak ada di dalam syariat kita yang dinamakan dengan mahram buatan, yaitu mahram yang dibuat oleh travel atau yang lain. Maka ini tidak ada di dalam syariat Islam. Jadi mahram orang-orangnya sudah tertentu di dalam agama kita. Apa boleh melakukan umrah berkali-kali dalam satu masa? Umrah dalam satu safar, satu bepergian itu dilakukan sekali saja dan tidak diulang-ulang. Karena Rasulullah SAW selama beliau hidup, beliau sudah melakukan umrah 4 kali. Yang pertama adalah umrah Hudaybiyah, yang kedua adalah umrah qadha, yang ketiga adalah umrah Ju'ranah, kemudian yang keempat adalah umrah yang beliau lakukan bersama dengan haji beliau. Tapi selama itu beliau SAW tidak pernah mengulang-ulang umrah dalam satu bepergian, dan tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulang-ulang umrah. Seandainya itu baik, tentunya sudah beliau lakukan atau sudah beliau perintahkan kepada para sahabat yang lain. Jadi beliau SAW selama 4 kali umrah, beliau hanya melakukan umrah sekali dalam satu safar. Jadi seandainya kita sekarang umrah, kemudian kita pulang ke negara kita dan dimudahkan oleh Allah kembali, maka silakan kita melakukan umrah kembali. Adapun dalam satu bepergian, setelah umrah kita keluar ke Tan'im atau ke Ju'ranah, kemudian ihram dari sana, kemudian umrah lagi, kemudian keluar lagi, umrah lagi dan seterusnya, maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak diperintahkan kepada para sahabatnya. Apa sholat 2 rakaat di miqat termasuk sunnah? Tidak ada di sana sholat ihram. Ya, tidak ada di sana sholat ihram. Tapi para ulama mengatakan apabila kita di miqat ketika waktu sholat fardu, sampai di miqat ketika waktu sholat fardu, maka dalam keadaan demikian disunahkan kita melakukan ihram, yaitu niat, setelah kita melakukan sholat fardu. Karena dahulu Rasulullah SAW niat masuk ihram setelah melakukan sholat fardu. Jadi tidak ada sholat khusus yang dinamakan dengan sholat ihram. Miqat di Bandara Jeddah setelah melewati Yalamlam. Kalau kita tujuannya langsung ke kota Mekah, maka miqat kita adalah Yalamlam. Artinya kita niatnya di Yalamlam atau sebelum Yalamlam. Kalau kita niatnya di Jeddah, berarti kita sudah niat setelah miqat. Berarti kita sudah meninggalkan salah satu kewajiban umrah, yaitu niat dari miqat. Dan kalau sudah terjadi, maka kita berkewajiban untuk membayar dam. Damnya sudah kita sebutkan tadi, menyembelih kambing di tanah Mekah, tanah haram Mekah, dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sana, dan tidak boleh sedikit pun kita mengambil dari daging tersebut. Umrah hanya diampuni dosa-dosa kecil. Bagaimana untuk dosa-dosa besar seperti berdukun atau syirik? Dosa-dosa besar bisa diampuni dengan bertobat kepada Allah SWT. Meskipun dosa besar tersebut adalah dosa syirik, maka selama dia masih dalam keadaan hidup dan sebelum datangnya hari kiamat, seandainya dia bertobat kepada Allah dari dosa besar seperti syirik maupun kekufuran maupun kenifakan, maka Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Allah mengatakan, Ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, termasuk diantaranya dosa syirik. Selama kita bertobat sebelum kita meninggal, sebelum ruh ini sampai ke kerongkongan, maka akan diterima tobatnya oleh Allah SWT. Apakah Tan'im termasuk miqat? Karena tadi tidak tersebut tempat miqat. Tan'im ini adalah miqat bagi orang yang berada di dalam Mekah. Jadi kalau seseorang berada di dalam kota Mekah, di tanah haram, maka ihramnya harus berada di tanah halal, yaitu di luar tanah haram. Tidak harus di Tan'im, bisa di Ju'ranah atau di tempat yang lain. Yang penting dia memulai ihramnya
dari tanah halal. Bagi siapa? Bagi orang yang berada di tanah haram. Seperti penduduk Mekah misalnya, kalau dia ingin umrah, maka dia harus keluar ke tanah halal. Di antaranya adalah bisa ke Tan'im, atau bisa ke Ju'ranah atau tempat yang lain. Doa Rasulullah SAW ketika memohon keikhlasan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bagaimana hukum umrah bagi para TKW? Kalau memiliki muhrim atau mahram, maka bisa dia kerjakan. Tapi kalau tidak memiliki mahram, maka dia gugur kewajibannya untuk melakukan umrah. Bagaimana hukum umrah gratis dari syarikah? Boleh dan umrahnya sah dan bisa menggugurkan kewajiban. Tahallul untuk wanita, bolehkah kita memotong cuma sebagian kecil saja sebanyak 3 potongan sepanjang ujung jari tanpa membuat kepangan? Diratakan. Jadi sunnahnya kita buat 3 kepang dan dipotong setiap ujungnya sekitar 2 cm. Bolehkah menyengaja meninggalkan hal yang wajib dalam ihram atau haji? Meninggalkan sesuatu yang wajib, kalau itu adalah sebuah kewajiban, maka dia harus membayar dam. Dan kalau dia meninggalkan sesuatu yang termasuk rukun, maka umrahnya tidak sah sampai dia melakukan amalan tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.